Selamat pagi, sahabat Yesus. Pada pagi hari ini, jalan-jalan religi, kami berada di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, HKTY. Ini adalah gerbangnya kita masuk, tetapi karena saat ini terjadi pandemi COVID, kita masuknya itu dari pintu yang dijaga satpam ke arah pasturan. Oke, sahabat Yesus, marilah kita masuk. Nanti kita lihat kondisi di masa pandemi ini pada Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ya. Baik sahabat Yesus, mari kita masuk. Oke, sahabat Yesus, di sini ada seorang Romo karismatik ya, itu Romo Gregorius Utomo, PR, Projo. Beliau waktu awal-awal tahun ini sekitar bulan Februari, Romo Utomo itu meninggal. Ya, oke. Lah, kita sekarang berada kita ini di depannya gereja Candi Hati Kudus Yesus Ganjuran yang sekarang seperti ini ya. Oke, bergaya pendopo, sahabat Yesus ya. Oke, pada waktu tahun 2006 terjadi gempa, boleh bilang itu gempa yang cukup besar ya. Tahun 2006 pada bulan Mei 2006, ini tadinya asal mulanya gerejanya itu di kawasan ini. Pada peristiwa gempa bulan Mei tahun 2006 itu, saya pun sedang berada di Jogja. Seperti pada umumnya, setiap pagi itu kan ada misa pagi, misa harian. Itu gereja awalnya itu sebelum terjadi yang dibangun gereja bergaya pendopo ini, di sini rubuh ya, rubuh menimpa. Itu cukup memprihatinkan lah ketika itu. Nah, baru kemudian selang beberapa tahun, nanti kita lihat ya, diresmikanlah ini sekarang gerejanya bergaya pendopo keraton. Ini pun diresmikan sama Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Nanti kita lihat ya. Sekarang saya bawa Anda sahabat Yesus untuk di Ganjuran ini. Sebelum kita baik berdoa di Bunda Marianya maupun kita ke candinya, pada umumnya peziarah yang datang ke sini mereka bisa mandi ya. Maknanya mandi itu kan kita untuk membersihkan diri kita. Kemudian setelah kita membersihkan diri kita, baru kita menghadap Tuhan Yesus. Kiranya begitu. Mari sahabat Yesus, saya tunjukkan ke lokasi tempat mandinya di mana. Baik, sahabat Yesus, inilah namanya tempat ini Siloam, pemandian rohani. Di mana saya katakan tujuan kita mandi ini untuk membersihkan diri kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau sebelah kanan kita ini ya, sahabat Yesus, ini untuk yang mandi kalangan wanita. Kalau yang sebelah kiri ini yang mandi bagi kalangan pria. Ya. Oke, mari kita tengok seperti ini. Ya. Nah, kita masuk ke pria. Seperti inilah.
kondisi mandinya. Ya. Oke. Baik. Selama proses mandi di sini, ya, Bapak, Ibu, ya, sahabat Yesus, hendaknya kita menahan, jangan sampai kita kalau bisa dalam proses mandi ini tidak membuang air kecil, apalagi air besar, ya, karena sebelahnya itu kan ada, sebelum kita masuk mandi itu ada toilet. Oke. Nah, selama proses mandi Anda, ya, sahabat Yesus, hendaknya Anda tidak menggunakan sampo dan tidak memakai sabun. Silakan percayakan saja, Anda membasuh badan Anda, kemudian sudah, yakinkan saja, tidak perlu sampai andukanlah dan sebagainya, ya, sudah. Jadi selama proses mandi itu kita hendaknya pertama menahan, jangan sampai buang air kecil, apapun air besar. Selama proses mandi itu tidak kita sampoan dan pakai sabunan, cukup dah membasuh badan kita seutuhnya. Oke, sahabat Yesus, saya akan bawa Anda selanjutnya menuju baik, sahabat Yesus, selanjutnya saya membawa Anda ke Bunda Maria Ganjuran. Di sini berada. Banyak sekali yang datang berkunjung kemari, juga para peziarah, ya. Umumnya mereka ini melupakan bahwa di kawasan Ganjuran ini tidak tahu bahwa di sini pun di sudut tempat ini ada Bunda Maria Ganjuran di sini. Kalau saya pribadi, ya, kan sebelum kita menemui putranya, kita menemui bundanya berada. Ya, seperti tertulis di beberapa tempat peziarahan, ya, Par Mariam et Jesum, ya. Setelah kita minta izin, kita berdoa, mohon pendampingan Bunda Maria, kita menemui putranya berada. Nah, dalam hal ini setelah kita berdoa di Bunda Maria, baru kita menuju ke, nah itulah candi Hati Kudus Tuhan Yesus berada. Itu candinya. Oke, sahabat Yesus, saya menceritakan juga bahwa bagi para peziarah di sini pun terdapat fasilitas apabila sahabat Yesus ingin mengadakan peribadatan jalan salib. Ya, ini. Yuk, mari kita selanjutnya menuju ke sini. Sahabat Yesus, inilah yang namanya Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Ya. Karena ini di tanah Jawa dipralambangkan Tuhan Yesus seakan menjadi raja. Oke? Raja. Tetapi karena saat ini sedang terjadi pandemi COVID ini, ya, para peziarah, pendoa tidak diperkenankan naik ke dalam candi, ya. Tidak seperti biasanya sahabat Yesus bisa naik ke dalam candi. Ada tradisi di sini, biasanya apabila sahabat Yesus mendapatkan kesempatan
berdoa kepada hati kudus Tuhan Yesus, naik ke candi. Biasanya setelah selesai Anda berdoa, sahabat Yesus, Anda tidak membelakangi hati kudus Tuhan Yesus, jadi Anda turunnya mundur. Nah, ya, seperti itu. Oke. Baiklah, selanjutnya sahabat Yesus, saya menceritakan Anda lagi. Ini candi ini sebetulnya maknanya sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih dari keluarga Smutser. Ya. Nah, keluarga Smutser itu, ini ada namanya Caroline Smutser. Oke. Ya. Jadi keluarga Smutser itu datang ke sini di daerah Ganjuran ini, tepatnya mereka ini keluarga Belanda yang cukup sosial, ya, baik. Ketika itu keluarga Smutser ini membangun pabrik gula Bambang Lipuro. Di era tahun 1920-an itu di Eropa itu terjadi perang dunia itu, ketika itu di mana keluarga Smutser ini sedih gitu ya. Ada kesulitan, hasil gulanya itu tidak bisa diekspor ke Eropa ya. Berbedalah situasinya seperti sekarang. Apabila Anda seorang bos ya, pengusaha, dengan gampangnya sudah PHK karyawan. Tetapi keluarga Smutser ini ketika itu dia tidak ingin mengadakan tindakan PHK dan sebagainya, tetapi dia percaya kepada hati kudus Tuhan Yesus untuk bisa mengatasi problem kesulitan keluarga Smutser ini. Dilalah keluarga Smutser ini bisa mengatasi problem ketika itu ya. Jadi intinya sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih kepada hati kudus Tuhan Yesus, si keluarga Menir Smutser ini membangun ini candi hati kudus Tuhan Yesus. Ini didirikan pada tahun 1924. Itulah makna candi hati kudus Tuhan Yesus ini dibangun oleh keluarga Smutser sebagai ungkapan rasa terima kasih beliau. Kemudian pada candi hati kudus Tuhan Yesus ini, dilalah di sekitarnya terdapat air sendangnya ya. Ini namanya Sendang Perwitasari ya. Kita lihat ini mengelilingi ada beberapa sumber ya mata air sendang ini Perwitasari. Namun untuk kelangsungan bangunan konstruksinya sendang ini, lalu sendang ini dialihkan, dialirkan ke sini ya. Inilah sama sebetulnya dengan yang di sekitaran candi itu ya, sahabat Yesus. Jadi cuma dialihkan ini ya. Bagi para peziarah, bagi peziarah juga yang mempunyai sesuatu hal pribadi dan sebagainya, dan juga bagi para peziarah yang ingin mengambil air sendang ini ya, sebagai boleh bilang yang diyakini sebagai perwujudan kasih Tuhan Yesus ya, ini juga
apabila Anda di sini membawa air Sendang Tirta Perwitasari ini, hendaknya Anda menyiapkan suatu wadah berupa dirigen plastik kecil itu, dan tidak diambil dari satu sumber saja. Ambillah sedikit sampai 9 sumber mata air Sendang Tirta Perwitasari ini terpenuhi gitu. Setelah sendang ini Anda ambil dari 9 sumber mata air Sendang Tirta Perwitasari, nah Anda boleh taruh di candi, ya, Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, dengan makna apakah yang Anda harapkan dari Sendang Tirta Perwitasari yang Anda bawa. Begitu, ya. Barulah kemudian Anda berdoa. Di sini, baik sahabat Yesus, di sini ada prasasti. Anda lihat, ya. Menjadi gereja Katolik sejati dan Jawa sejati, seperti saya katakan bahwa tempat Candi Hati Kudus ini, Tuhan Yesus itu dimaksudkan sebagai raja lah, tepatnya sebagai juga melindungi tanah Jawa, ya. Nah, ini di tempat ini pernah berdiri gereja darurat pasca gempa, ya, di tahun 2006. Ini 2006 ini mulainya dibuat gereja darurat pasca gempa. Gempa itu sendiri, ya, terjadi bulan Mei tahun 2006. Nah, ketika ini gereja darurat pasca gempa yang terjadi di Candi Hati Kudus ini, di sini itu dibuat perungan dari daun apa tuh, kayak gedek-gedek gitu, ya, di sini, ya, semua. Jadi selama habis peristiwa gempa yang terjadi, untuk acara misa atau sembayangan itu dibuatkanlah ini, tetarep lah gitu, ya. Itu dimulai tanggal 1 Oktober 2006. Kemudian, ya, dalam kurun waktu 2006 sampai 2011, nah, yang saya katakan, ya, baru kemudian jadi gereja, ya, itu yang bergaya pendopo. Nah, itu yang tadi kita bahas, kita ulas pada waktu mau masuk menuju Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Ketika itu di 2012 ini dibuat prasasti. Ini yang memberkati, ini Uskup Yohanes Puja Sumarta, Monsinyur itu keuskupan dari Keuskupan Agung Semarang, ya. Baru kemudian, ya, ini juga diberkati, ada semuanya itu. Ini waktu berdirinya ada paguyuban umat lah di sini, itu oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo ketika beliau menjadi uskup dari Keuskupan Agung Semarang, yang sekarang beliau menjadi kardinal, ya, yang ketiga. Domisili sekarang sudah di Jakarta, ya, Bapak Uskup Ignatius Suharyo. Oke. Jadi saya sudah bahas semua. Dalam sejarah perjalanan saya tidak akan lupa ketika peristiwa gempa yang terjadi di Bantul dan Jogja, ya, pada bulan Mei ketika itu di tahun 2006, ya. Baik sahabat Yesus, mari kita bahas lagi. Apabila
Anda, para peziarah yang datang berziarah, berdoa di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, mungkin Anda juga menginginkan oleh-oleh, cenderamata dan sebagainya. Di sini ada tokonya suster. Yuk, mari kita lihat dulu, kita ceritakan ya. Ini adalah toko unit usaha dari suster ya, di sini Suster Santa Maria. Di sini dijual jamu-jamuan ya yang dibuat oleh suster ya, juga benda-benda rohani yang dijual di tokonya suster ya. Mari kita tengok sebentar ya. Nah, selamat pagi suster. Ya, waduh. Nah, itu ada beberapa barang makanan dan susu dari biara Trapis Rawaseneng, dari biara OCSO ya. Rawaseneng itu dititipkan di tokonya suster ini untuk dijual. Ya, sudah suster. Oh iya, makanya tak minta para peziarah, para pengunjung yang berdoa di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus hendaknya tidak melupakan tokonya suster. Belilah, borong. Ya, oke. Ini marketingnya Yesus. Wah, amin. Volunteer Yesus ini. Lihat ini. Ya, sebab saya lihat tidak ada orang yang membuat konten khusus buat di Ganjuran. Ini saya sudah menceritakan awalnya, dan saya sudah juga menyinggung bahwa saya kenal baik juga dengan almarhum Romo Tomo. Ya kan? Kesini, terus ini pandinya. Iya. Ayo pandinya Yuk, biar tentu para peziarah, para penyumbang jangan lupa ada panti asuhannya. Ini yang saya katakan, sahabat Yesus, ini adalah jamu-jamu buatan suster, ya. Nah, kalau ini, Anda tahu ini? Kalau ini sih makanan-makanan, ini dari Trapis ini, ya, Pertapaan Rawaseneng nih. Mereka ini adalah para yang hidupnya mereka hidupnya cuma berdoa aja, ya, hidup kontemplatif, ya. Jadi hidup dan doa, ya, hidup doa ini di Rawaseneng nih, dari Trapis. Ini seperti ini, ya. Ini terkenal sekali buatan para, disebut mereka itu para pertapa itu sebagai rahib, ya. Ini yang terkenal di sana buatannya. Ini kastengel Bapak Ibu, ya, sahabat Yesus. Ini namanya kastengel, ya. Oke, dari Trapis Rawaseneng, ya. Mereka otonom sendiri, artinya tidak melayani keluar dari biara gitu, melayani suatu paroki apa, tidak. Mereka cuma hidupnya dengan hidup dan doa, kontemplatif aja. Ya. Oke, baik sahabat Yesus. Selanjutnya mari saya perkenalkan lagi. Allah, susternya kemana tadi minta diekspos untuk panti? Hah? Anaknya ada yang pingsan. Oh ya. Enggak makan pingsan. Sekarang pimpinan suster siapa, Mbak? Magdalene CB. Magdalene CB. Iya. Kalau tadi ini saya ditemukan dengan suster. Verona. Oh, Verona CB. CB. CB itu sahabat Yesus, ya. Jadi masing-masing baik itu biarawan maupun biarawati itu kan mempunyai, katakanlah, biar
sahabat Yesus jelas mempunyai suatu titel gitu loh. Kalau ini suster-suster di sini titelnya itu CB. CB itu singkatan dari Carolus Borromeus. Oke? Nah, mereka juga ini nih, sahabat Yesus. Anda bisa lihat, ini ada susu, ada juga mana lagi ya? Biasanya juga ada yogurt ya. Itu semua ini semua buatan bikinan dari terapis biara. Terapis itu dari Ordo OCSO di Rawaseneng. OCSO itu juga bisa saya ceritakan sedikit bagi sahabat Yesus. OCSO itu adalah suatu singkatan dari Ordo, C-nya itu OCSO. Ordo Contemplative Strictly, O-nya Observantiae, ya. Oke, itu singkatan dari Ordo OCSO. Mereka itu Ordo biara. Kalau kita menyinggung biara dari terapis OCSO itu di Rawaseneng. Kalau yang di Rawaseneng itu adalah rahibnya bagi yang pria. Di situ ada imamnya. Kalau para rahib umumnya kita nggak tahu, atau fraternya kita sebut rahib aja lah. Tetapi untuk yang kalangan wanitanya itu terletak di Salatiga, itu namanya Gedono. Ya itu juga sama, di Gedono itu Ordo OCSO itu. Cuma masing-masing biaranya ini mempunyai pimpinan. Kalau yang di Rawaseneng itu dipimpin oleh seorang abbas, sebutannya pimpinan dari para rahib itu. Kalau yang di Gedono itu disebut abdis. Kalau para petapanya, kalau yang di Rawaseneng itu disebut rahib. Kalau yang di Gedono itu para susternya itu mereka disebut rubiah. Oke ya. Baik. Selanjutnya mari saya ceritakan lagi kepada Anda semua. Sayang sekali ya, suster tadi yang menemui kita, Suster Vero, sedang mengunjungi ada yang sakit. Nah, ini adalah panti asuhan Santa Marianya. Panti asuhan Santa Maria Ganjuran. Oke, sahabat Yesus, ya. Ini masuk ke dalam panti asuhan Santa Marianya. Tetapi ini yang penting ini. Sahabat Yesus, ya. Pimpinan sekarang dari panti asuhan Santa Maria Ganjuran ini Suster Madeline namanya ya. Nah, ini nomor teleponnya, sahabat Yesus. Ini yang penting Anda ketahui. Tujuannya apa? Apabila Anda mendapatkan rejeki di dalam segala usaha Anda, jangan lupa sahabat Yesus. Dalam rejeki yang Anda peroleh itu di dalamnya itu ada hak anak-anak panti asuhan loh. Ya, Anda boleh menghubungi suster. Makanya ini saya tunjukkan nih nomor teleponnya. Oke, Anda silakan kontak suster. Anda saling bisa berbagi kasihlah kepada panti asuhan Santa Maria Ganjuran. Selanjutnya, mari saya praktekkan. Biasanya saya, kalau saya tidak menginginkan membawa sendang, ya, dari Sendang Tirta Perwitasari, ya, ini yang saya maksudkan. Yuk, saya contohkan Anda. Seperti inilah, ya. Kalau jika Anda tidak menginginkan air sendang ini untuk dibawa pulang, ya, cukup Anda mempunyai suatu hal apa yang memberatkan diri Anda, ya. Sebelum saya berdoa kepada Hati Kudus Tuhan Yesus, saya biasanya seperti ini.
3. Semoga segala sakit penyakit, semoga segala beban berat yang saat ini mungkin kita sama-sama mengalami kesusahan, semoga cepat berlalu, semoga bisa teratasi. Yang penting para sahabat Yesus, kita tetap sehat, tetap semangat. Saya pun mau berdoa di hati kudus Tuhan Yesus, ya. Oke. Sahabat Yesus, perlu juga saya tambahkan cerita mengenai seputar Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ini, ya. Biasanya Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ini juga setiap tahunnya diperingati, dirayakan. Biasanya itu jatuh pada minggu keempat bulan Juni setiap tahunnya. Nah, cuma pada tahun ini seperti kita ketahui, ini adalah tahun yang sulit bagi kita, tahun pencobaan, tahun kita apakah kita tetap semangat, tetap sehat, bisa mengatasi masalah yang melanda saat ini, ya. Karena sebab itu tahun ini perayaan ulang tahunnya Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ditiadakan, sahabat Yesus. Pada perjalanan saya, pada perjalanan saya, ketika waktu peristiwa ulang tahun yang ke-75, ya, ulang tahun Candi Hati Kudus Tuhan Yesus itu, waktu ulang tahun yang ke-75, itu masih ada keluarga Belanda, si Menir Smutser itu datang. Oke. Kalau perayaan ulang tahunnya Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, ini para umat yang datang dari mana-mana, ini penuh, ini pelataran ini. Ya, di sini, ya, di sini dijajarkan para imamnya, para pasturnya untuk, ya, memimpin liturgi sakramen Ekaristinya. Kami umat-umat pejuara tuh penuh di sini, ya. Jelas, ya. Itu biasanya dirayakan pada minggu keempat bulan Juni setiap tahunnya. Oke, sahabat Yesus, dengan demikian saya sudah bahas, saya sudah ceritakan semua seputar baik dari pembangunan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ini dan semuanya. Mari kita temuin suster, ya. Yuk, mari di tokonya suster, unit usaha Panti Asuhan Santa Maria ini. Selamat pagi, suster. Masih pagi toh, 10:30. Oke. Iya, jadi masih disebut selamat pagi. Nah, iya, berkah dalam kalau di sini. Oke. Suster, boleh tunjukkan sepintas panti asuhan ini? Ini mau boleh suster ya. Bu- Mau sepintas mengenal. Di luar saja ini. Saya mau membuat suatu perjalanan peziarah. Saya membahas khusus mengenai Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, di mana di sini pun terdapat panti asuhan yang sering kali dilupakan para peziarah. Ini makanya saya tadi mengatakan bahwa apabila Anda
suatu saat memperoleh rezeki dari Tuhan Yesus, jangan lupa loh, rezeki yang Anda dapatkan, yang Anda peroleh itu ada bagiannya anak-anak panti asuhan. Mari sahabat Yesus kita bahas sebentar di luar saja. Baik sahabat Yesus, sekarang saya berada di Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran. Nah, pada Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran ini ada 57 anak perempuan semua ya, yang terdapat di Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran ini. Tadi saya sudah menghadap dengan suster. Ini saya ditemani sekarang sama sahabat Yesus. Saya ditemani dengan Mbak Yuli ya. Oke, mohon izin Mas ya. Saya cuma sepintas saya menceritakan panti asuhan ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, di dalam perjalanan peziaran kita tidak ada salahnya apabila kita suatu saat barangkali mendapatkan rezeki ya dari Tuhan di dalam usaha kita, tidak ada ruginya lah Anda berbagi kasih pada Panti Asuhan Santa Maria ini barangkali, sebab di dalam suatu usaha kita mendapatkan rezeki itu kan di dalamnya ada hak anak-anak panti asuhan loh. Oke, ya. Nah, inilah kita masuk ke dalam panti asuhannya, ya. Nanti sudah sampai batas di dalamnya, saya tidak bisa mengeksplor lagi, ya. Tetapi saya sudah utarakan bahwa Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran ini semua ada 57 anak ya Mbak, perempuan semua ya, putri semua dari TK loh, sampai yang terbesar SMA ya. Sampai yang terbesar SMA. Ini kalau tidak salah ini juga termasuk bagian peninggalan dari Madam Caroline Smutser ya. Oke, dari keluarga Belanda itu. Yang saya katakan bahwa peristiwa besar pada tahun perayaan ulang tahun Candi Hati Kudus Tuhan Yesus yang ke-75, saya masih jumpa dengan keluarga Menir Smutser itu loh. Itu peristiwa cukup besar. Semoga saya masih bisa menikmati sampai perayaan ulang tahun Candi Hati Kudus Tuhan Yesus yang ke-101 abad. Amin. Nah ini ya seperti tertulis, selamat datang di Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran. Oke sahabat Yesus, dengan demikian saya sudah bahas semua dari candinya, dari prosesinya, sampai kita menyempatkan diri mampir di panti asuhan ini. Ya, oke, jelas ya semua, sahabat Yesus. Oke, baik. Baik, sahabat Yesus, kita sudah mengeksplor mengenai seputar Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Saya sudah bahas, saya sudah ulas, ya. Semuanya detail ya, sampai kita singgah tadi juga ke Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran di sini. Sahabat Yesus, apabila Anda suka dengan kami jalan-jalan religi GGR, tolong Anda subscribe kami, like and share, sehingga menambah semangat kami dalam perjalanan religi kami ke tempat peziaran lainnya. Terima kasih sahabat Yesus. Sampai jumpa. Thank you. Tuhan memberkati. Berkah dalam.